Ya, sekarang kita akan masuk ke pertemuan ini, akan kita lanjutkan dengan menurunkan balance scorecard ke tingkat operasional ya, ke tingkat bukan dari korporat tapi ke tingkat operasionalnya. Nanti ini sama nanti tugasnya kan teman-teman ngelanjutin. Nah, di sini nanti juga PT yang akan kita turunkan ya PT Pertambangan Nikel itu tadi, yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu akan kita contoh diturunkan di sini ya. Cuman tidak semua bagian ya saya contohkan turunkan. Salah satu yang detail cuma satu, nanti sisanya saya kasih dan sisanya lagi nanti saya kasih di file Excel terpisah. Ya, di situ. Nah, ya ini kita akan pelajari di sini. Nah, dasarnya apa sih penurunan BSC ke tingkat operasional? Dasarnya tidak lain tidak bukan ya balik lagi ke gambar ini, di mana strategi itu harus diturunkan gitu ya, diturunkan sampai ke tingkat operasional. Di sini strategi diturunkan, gitu ya, turunkan. Nah, yang kita sudah susun kemarin di pertemuan kemarin itu adalah nih balance scorecard ini itu adalah untuk satu perusahaan, Artinya kalau untuk perusahaan berarti BSC ini ya, balance scorecard ini itu sama dengan strategi di tingkat korporat artinya. Gitu ya, tingkat korporat di sini ya. Nah, artinya si KPI ini mengukur hanya perusahaannya, yang mengukur sebuah perusahaannya. Padahal ya ini hasil di customer, hasil di bisnis proses, hasil dan growth, ini hasilnya ini dapatnya itu bukan dia kerja sisi perusahaannya dalam arti bekerja, bukan. Mereka yang mengerjakan ini itu kan bagian bawahnya. Kenapa nih? Kan yang kerja siapa? Bawahnya. Artinya angka di sini itu dapatnya dari fungsi yang bawah. Itu di sini. Nah, karena yang bekerja yang di sini, yang bekerja benar-benar bekerja, yang bekerja dalam arti, bukan berarti sekali lagi seperti minggu lalu saya bilang ya, bukan berarti ini nggak kerja, bukan gitu ya. Tapi yang mengerjakan hariannya, yang benar-benar mengerjakan supaya produk nggak rusak, supaya kerjanya itu aman, supaya sumber dana itu ada, dan yang lain-lainnya yang bekerja di sana, itu kan bagian operasional. Nah, karena mereka yang bekerja di sini, ya berarti mereka juga harus ada balance scorecard-nya, harus ada ukuran kinerjanya. Karena ukuran kinerja ini juga yang akan dikenakan kepada mereka, akan menjadi pengendali bagi mereka, ya ini juga yang dikerjakan. Nah, cuman bedanya kalau strategi ya, kemarin kita turunkan sampai 3 ya, kalau di perusahaan yang small company ya, kita turunkan konsepnya di ketiga begini. Nah, kalau di balance scorecard itu cukup diturunkannya itu misalnya ya, ini perusahaan nih, misalnya kayak PT Pertambangan Nikel ya. Terus nanti fungsionalnya kan ada banyak tuh, ada marketing, misalnya bagian keuangan, produksi, HRD, hukum, audit, IT dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kemarin kita kan strategi itu si perusahaan, misalnya manajer pemasarannya bikin rencana promosi di media sosial, promosi di media cetak. Nanti operasionalnya yang bikin. Oh, kalau media cetak saya bikin konten begini. Kalau media sosial saya bikin konten begini. Ini kan yang bikin di sini gitu ya. Nah, kalau ukuran kinerja kita bisa jadikan satu departemen saja. Lagi ya, kalau ukuran kinerjanya kita bikin satu departemen aja. Satu departemen marketing itu sudah mengukur tadi konsepnya, yang konsep promosi di media sosial atau promosi di media cetak sudah diukur di sini ya. Bikin detail kontennya, bikin bikin detail konten, bikin perencanaan eventnya itu sudah diukur di sini juga. Jadi satu scorecard untuk satu departemen itu sudah mengukur strategi di tingkat fungsional dan operasional. Itu ya, sudah di sana gitu. Nah, kalau scorecard-nya diturunkan, berarti peta strateginya juga bisa diturunkan. Prosesnya namanya cascading. Sorry ya, lupa. Prosesnya namanya cascading. Nah, kalau scorecard-nya diturunkan, berarti nanti peta strateginya juga bisa untuk diturunkan. Peta strateginya bisa diturunkan. Ya sama juga nanti bikin balet-balet, nanti panah-panahnya bikin sendiri gitu. Nah, seperti itu. Bisa diturunkan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menentukannya gitu. Sebetulnya tidak beda sama pas kita menentukan menentukan pas di korporat ya. Kalau di korporat ini saya ulang lagi gitu ya. Nih, jadi berpikir mikirin SO-nya apa, KPI-nya apa, tapi berdasarkan framework ini.
gitu ya, berdasarkan framework ini, berdasarkan framework financial, customer, business process, sama learning and growth. Kemudian kita bisa hasilkan ya scorecard-nya. Nah, kemudian scorecard-nya kita bisa kita hasilkan juga atau kita rubah bentuk kemasannya menjadi kemasan peta strategi. Itu bisa seperti itu. Ini tidak beda sebetulnya ya, nggak beda gitu. Nah, terus cara menentukan SO-nya segala, KPI-nya juga sama, dari visi juga sama. Nah, tapi gitu ya, nih nanti kan ini ke sini gitu ya, nih panahnya misi yang ini ke sini, diukur dari sini, betul. Nah, tapi kalau kita mau menentukan strategi, objektif, dan KPI untuk departemen atau operasional, visi misi yang digunakannya itu bukan visi misi perusahaan atau korporat, bukan. Nah, jadi startnya sama, mulai dari visi misi. Ya, sama mulai dari visi misi yang pertama. Ya, visi misinya harus ada dulu gitu. Nah, tapi bukan visi misi korporat atau perusahaan, bukan. Terus visi misi apa, Pak? Visi misi fungsional atau departemen atau bagian itu yang mau dibuat itu. Jadi fungsionalnya bagiannya marketing, ya berarti dia punya visi misi sendiri gitu ya. Bagiannya HRD punya visi misi sendiri, bagiannya itu punya visi misi sendiri. Nah, teman-teman kalau nanti mau lihat ya, bisa buka aja webnya, misalnya webnya Unjani, ya. Unjani secara universitas, itu sama dengan tingkat korporat, itu punya visi misi. Nah, kalau teman-teman ingat, di gedung kuliah kita di Marpaha, itu di beberapa ruangan ada tuh visi misi FEB. Nah, seperti itu. Ya, nah kayak gitu, itu seperti itu ininya. Ya, jadi, nih ya, jadi dasarnya visi misi, tapi bukan visi misi korporat. Tapi visi misinya ya departemen itu atau fungsional itu atau bagian itu, ya. Ini cuma beda istilah ya, fungsional, nah seperti itu. Ya, ada di beberapa perusahaan sukanya istilahnya namanya departemen atau istilahnya bagian gitu ya, sama aja, cuma bicara istilah kok. Gitu, seperti itu. Nah, cuman bedanya ya ini bedanya adalah gini, ya. Udah kepakai visi misi ya, terus kita udah nentuin strategi, objektif, sama KPI-nya gitu. Nah, bedanya gini ya, pada saat kita menentukan SO sama KPI-nya ya. Nih, kan nanti kita nentuin ya SO sama KPI fungsi fungsional gitu ya, kita nentuin ini. Nah, bedanya kalau kita mau menentukan untuk fungsional sama bagian, itu ada dua sumber dalam menentukan SO sama KPI. Lagi ya, bedanya adalah kalau kita mau menentukan fungsional SO sama KPI-nya fungsional atau bagian atau departemen, itu sumbernya ada dua. Ya, ada dua sumber. Ya. Nah, sumber yang pertama itu adalah SO sama KPI dari korporat. Maksudnya apa? Nanti terangkan. Nah, berikutnya SO KPI milik si fungsional itu sendiri. Nah, seperti itu. Ya, itu bedanya. Ya, yang agak bukan agak sih, sangat berbeda ya, sangat berbeda. Jadi mereka SO sama KPI-nya ada dua. Ya, yang pertama dari korporat, ya, jadi diturunkan dari korporat. Ya, kenapa diturunkan dari korporat? Ya, nanti ya saya terangkan pas kita habis ini kita masuk satu-satu. Ya, nah sama nanti SO KPI milik si fungsional itu sendiri. Artinya kalau marketing itu setiap bagian punya SO sama KPI, akan ada SO KPI-nya marketing yang tidak dimiliki sama HRD. Ya kan bisnisnya berbeda, ya kerjanya berbeda. Nah, itu bisa berbeda ya di sana, ya di sini. Nah, kita masuk satu-satu ya, SO sama KPI yang dari korporat dulu, ya, yang dari korporat dulu, ya. Pemahamannya seperti ini, berangkat dari yang gambar yang tadi, ya, nih, ya. Kan hasilnya ini punya korporat nih ya, si scorecard korporat. Nah, angka-angka di customer, internal business, ini semua angka di sini, ini tercapai itu hasilnya dari dia, ya. Hasil dari dia. Ini yang kerja, yang bawah, yang kerja, yang menghasilkan angka ini. Nah, kerjanya harus mengarah kepada tujuannya dia. Gitu, nah seperti itu. Ya, di sini. Nah, karena dia yang kerja, dia kerja dan harus searah sama tujuannya perusahaan, gitu ya. Nah, makanya si KPI di sini, ya, ini harus diturunkan ya, sesuai dengan fungsi masing-masing. Turunkan, ya. Dengan fungsi masing-masing diturunkannya. Ya, makanya tadi ketika maksudnya diturunkan, jadi yang asli punyanya dia nih, asli punyanya korporat, itu diberikan, gitu ya, diberikan. Jadi, misalnya kayak tadi masih ingat nggak? Jumlah bisnis baru yang profitable, ya. Jumlah bisnis baru. Nah, itu jadi
Korporat seperti memberikan mandat gitu. Misalnya jumlah bisnis baru. Berarti yang mencari bisnis baru siapa? Marketing kan ya? Gitu. Nah, marketing. Nah, jadi dia gini. Hey marketing, saya punya target gitu ya. Bisnis baru saya punya secara perusahaan, saya pengen bisnis baru 5 nih. Oke, hey marketing, ini saya berikan. Tugas kamu adalah melaksanakan menemukan jenis bisnis baru sebanyak 5 yang harus kita garap. Nih, hey marketing, ini tugas kamu. Gitu, nah seperti itu. Begitupun dengan yang lainnya. Ya, dengan yang lainnya sesuai dengan fungsi masing-masing. Kalau teman-teman ingat tadi ada jumlah produk rusak, kayak jumlah atau terlambat gitu ya, produk terlambat atau apa downtime gitu ya. Nah, itu diberikannya kepada kalau bagiannya itu yang sana yang apa? Si KPI yang misalnya jumlah downtime gitu ya, tidak mungkin diberikan kepada bagian marketing. Ya, karena kan marketing nggak berkaitan dengan produksi. Gitu ya, nggak berkaitan dengan produksi. Terus misalnya tadi ada bagian aset gitu ya, nah bagian aset mungkin diberikan kepada bagian keuangan. Gitu ya, bagian keuangan. Akuntansi dan keuangan ya, yang bisa menilai yang apa namanya aset yang masih utilitasnya masih bagus, nilai asetnya itu segini, nilainya tinggal berapa tahun lagi. Nah itu jadi sekali lagi si korporat itu memberikan mandat kepada bawahan-bawahannya, bagian-bagiannya ya, bahwa kita lihat ya bahwa KPI ini diberikan kepada setiap bagian-bagiannya. Gitu ya, seperti itu. Jadi di sini kita lihat banyak KPI gitu ya di sini. Jadi misalnya, nah ini nomor 1 nih di sini itu ya, tuh membuat aliansi bisnis dan jaringan internasional. Ini mungkin diberikan kepada marketing ya. Hey marketing, ini tugas kamu adalah membangun ini dengan targetnya jumlah strategi aliansinya misalnya 8 strategi aliansi. Nah marketing itu mendapat, oh ya saya terima, oke, ini tugas saya. Tugas marketing, gitu, nah seperti itu. Begitupun dengan yang lainnya, gitu ya, begitupun dengan yang lainnya. Nah, ya, yang lainnya. Nah, misalnya, nih, creating new source of fund. Nah, mungkin bagian keuangan mesti mencari di sini, nanti diberikan kepada bagian keuangan, gitu ya. Terus, maximize utilities. Nah, terus nanti mana ya yang saya mau bikin? Nah, ini, QHSE mana ya? QHSE. Nah, ini, IB7, ya, IB7. Nah, kalau nanti misalnya bisa diberikan kepada bagian produksi nih ya, produksi harus benar-benar menjamin nggak ada kecelakaan kerja, nggak ada pada bagian produksi. Bagian pemasaran nggak ada hubungannya sama nih bagian keuangan, nggak ada hubungannya sama yang di sini, gitu ya, nggak ada hubungannya sama di sini, gitu. Nah ini ya, nah yang saya mau contohkan adalah bagian produksi ya, bagian produksi yang contohkan detailnya ya, ini bagian produksi. Nah. Jadi korporat memberikan kepada bagian produksi, memberikan KPI ini ke bagian produksi, tapi tidak semua KPI dan SO diberikan kepada bagian produksi. Ingat ya, tidak semua diberikan kepada bagian produksi. Hanya KPI dan SO yang punya hubungan langsung dengan produksi yang diberikan kepada produksi. Nah, apa KPI yang berhubungan sama produksi? Ya, ini yang sudah diberikan kepada mereka. Nah, ini yang langsung hubungannya. Ya, di sini. Nah, ini diberikan langsung kepada produksi. Ini punya korporat yang diberikan kepada produksi. Nah, setelah produksi menerima limpahan dari korporat, produksi pun, tadi kan ada dua sumber ya, dua sumber. Nah, sumber berikutnya adalah KPI yang SO yang dimiliki oleh bagian produksi aja. Nih saya bedakan warnanya hijau. Dapat dari mana ini semua? Ya tadi berpikir seperti pas menentukan bagian korporat. Ya, tentukan dulu visi misinya, gitu ya, visi misi, paling nggak mungkin tujuan lah, mereka harus punya tujuannya apa. Kemudian nentuin SO-nya berpikir dari sisi finansial. Nah kalau dari sini dia hanya membuat dari sisi finansial sama IB-nya aja, nggak apa-apa karena dia LG-nya udah dapat nih dari korporat. Nah customer-nya udah dapat dari korporat. Oh ya udah, korporat udah dapat di customer. Jadi saya cuma bikin bagian finansial sama IB buat nambahin aja. Nah, ini nanti kita kumpulkan. Ini cuma punya bagian produksi aja ya. Nggak ada bagian yang lain ya. Punya yang nggak punya bagian yang lain. Lihat aja. Ini udah produksi banget nih. Production error, production rate, ya tuh. Inventory, persediaan, tuh dan sebagainya.
Jadi mereka punya sendiri yang punya mereka produksi. Nah, nanti kita satukan. Nah, satukannya ya ini campurin aja bagian yang sininya gitu. Jadi biar finansialnya di atas gitu. Jadi biar sesuai dengan kerangka framework-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya kasih warna oranye karena merupakan campuran. Ada yang di IB ini, ada yang dari korporat, terus yang hijaunya ini punyanya produksi. Seperti itu. Ya, itu cascading-nya seperti itu di sana. Jadi, pertama mendapat limpahan dari korporat. Nah, sebenarnya korporat juga melimpahkan kepada produksi itu karena produksinya sudah punya visi duluan sebetulnya, sudah punya tujuan. Jadi, tujuan-tujuannya bagian departemen itu diberikan kepada korporat, diberikan kepada perusahaan. Nah, nanti perusahaan juga membagi-bagikan berdasarkan tujuan-tujuan mereka itu. Jadi, bukan yang perusahaan membagi dengan asal juga yang enggak juga. Mereka membagikan dengan asal sama dengan membunuh dirinya sendiri. Karena membagikan dengan asal, nanti kalau dibagikan dengan asal dia nggak bisa ngerjain, yang rugi siapa? Kan korporat. Ya, yang rugi korporat. Karena kan ini yang ngerjain nanti hasilnya naik ke korporat semua. Nah, di sini jadi bagian produksi itu, yang hijau ini yang asli, punyanya dia. Nah, yang nggak ada warnanya, yang putih ini yang punyanya dapat limpahan dari korporat, ini hijau lagi, nah ini limpahan dari korporat di sini. Nah, ya, di situ. Nah, nanti teman-teman akan lihat, nah contohnya gini ya, perhatikan bagian learning and growth ya. Ini turun ke semua departemen ya. Ini saya contohkan lagi ke yang lain, tapi udah jadi bentuknya seperti ini ya. Nih financial accounting tuh ya. Ini yang punyanya dia sendiri. Nah ini yang punya dari korporat. Lihat learning and growth tuh turun ya semuanya ya. Ini di sini semuanya. Hanya bedanya apa? Nih people development, competence gap. Competence gap tuh ini. Jadi gini teman-teman. Ini jadi gini, nanti competence gap tuh gini, diharapkan bagian produksi itu bisa bekerja 8 jam tanpa salah produk gitu ya. Nah, ternyata hanya bisa bekerja 7 jam, berarti ada gap di sana. Mereka tidak mampu memenuhi permintaannya, peraturan perusahaannya nggak bisa tuh. Nah, berarti ada gap di sana. Nah, semakin besar gapnya, berarti semakin jelek dong ininya gitu ya. Nah, makanya di sini, ya ini diturun, nih lihat ya, perhatikan ini turun ini semua nih. Di bagian financial accounting turun juga nih bagian learning and growth. Ya, turun juga. Nih, contoh yang berikutnya saya kasih contoh lagi ada di bagian marketing. Ini marketing nih ya, yang hijau yang punya dia sendiri, dan ini bagian, lihat, learning and growth turun semua. Ya. Kemudian HRD. HRD juga, ini turun semua nih. Nih, turun semua. Di sini turun HRD semua. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ya, kalau kita bicara learning and growth, gitu ya, learning and growth, artinya gini, setiap karyawan itu harus kompeten di bagiannya masing-masing. Ya, kita bicara satu SO sama KPI dulu ya. Setiap karyawan harus kompeten di bagiannya masing-masing. Marketingnya mereka harus kerjanya benar, di sini di bagian HRD harus kerjanya benar, di semuanya di accounting harus kerjanya benar, produksi harus kerjanya benar. Kalau mereka kerjanya nggak benar, berarti mereka nggak bisa menyumbangkan angka di mendukung internal bisnis prosesnya itu bekerja baik kayak gini. Harusnya 8 jam, ternyata bisa cuma 6 jam. Itu telat dong di sini. Tuh, ya. Telat KPI-nya, ini lagi KPI-nya korporat gitu ya. Nah, ketika mereka di sini nggak kompeten, mungkin mereka akan ngaruh juga ke KPI-nya mereka sendiri. Kenapa misalnya nih ya, telat? Karena atau tidak rework terus, tau? Salah gitu ya, ulang lagi, salah, ulang lagi, ya palingan telat orang ininya ngulang lagi, terus kenapa ngulang lagi? Karena nggak kompeten, gitu. Nah seperti itu. Artinya ya ini semua turun ke semua departemen karena semua departemen itu harus punya kompetensi yang benar-benar cocok. Ya, nah bukan cuma di people development, bukan cuma kompetens, tapi semuanya juga. Artinya IT atau IT implement software yang dipakai di bagian produksi, di bagian financial accounting dan bagian lainnya pun harus bekerja dengan baik semua IT-nya di sini. Ya, semua nggak boleh ada yang server yang down, sebenarnya nggak boleh. Budaya kerja semuanya juga harus memelihara budaya kerja yang baik di setiap bagian. Semua harus nggak boleh telat, nggak boleh nyikut temennya, nggak boleh males-malesan. Itu semua budaya kerja yang di setiap bagian harus ada. Makanya dijadikan semuanya itu turun ke setiap bagian. Nah, tata kelola juga sama. Tata kelola si GCG itu juga harus semua di bagian perusahaan, di setiap bagian perusahaan, tata kelola di setiap bagian itu harus terjalin dengan baik juga. Ini semua di situ. Ya, makanya kenapa ini turun semua. Turun semua sama korporat. Ya.
Oke, nanti kita lanjutkan ke bagian selanjutnya.